Pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita setiap hari harus belajar di rumah, tidak bisa ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, tapi kita harus tetap semangat. Ya, Bu Ayu yakin anak-anak kelas 5 di rumah selalu semangat dalam belajar maupun mengerjakan tugas-tugas. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang IPA di materi berikutnya, yaitu tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau pada tulang manusia. Pada kesempatan ini nanti kita akan belajar tentang dua hal selain macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu pada tulang. Kita juga akan belajar tentang macam-macam kelainan pada otot manusia ya. Kita masuk di sesi pertama dulu. Apa saja kelainan yang ada atau bisa terjadi pada tulang kita? Nah, yang pertama adalah fraktura. Fraktura ini nama lainnya yang sering kita dengar dengan patah tulang. Ya, patah tulang ini kondisi di mana tulang kita patah karena kecelakaan atau terjatuh. Jadi biasanya karena suatu accident ya. Ada sesuatu yang menyebabkan tulang kita itu patah. Ya, bisa terjatuh, bisa kecelakaan karena kita mengendarai sepeda motor, bahkan kita melakukan aktivitas ringan saja, misalnya kita melompat lalu kita tergelincir, ya, tangan kita pakai untuk menyangga tubuh kita. Nah, itu saja juga bisa terjadi patah tulang ya, sehingga kita harus betul-betul hati-hati. Nah, fraktura ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fraktura tertutup. Di mana kalau fraktura tertutup, ini patah tulangnya tidak sampai merobek kulit atau merobek otot. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang lari kemudian dia terjatuh. Nah, setelah terjatuh ternyata setelah dibawa ke rumah sakit di ronsen, tangannya itu enggak apa-apa, tidak ada luka, tidak ada apa-apa, hanya mungkin memar. Nah, setelah di ronsen ternyata ketahuan bahwa dia mengalami patah tulang atau fraktura. Lah, fraktura yang seperti ini disebut sebagai fraktura tertutup ya. Kemudian yang kedua adalah fraktura terbuka, di mana patah tulang fraktura terbuka ini merobek atau menembus kulit ataupun otot ya. Jadi ada lukanya. Jadi dia terluka, kulitnya terluka, tapi tulangnya juga patah ya. Kemudian kita bisa lihat di situ ada pola patah tulang. Ada pola melintang, pola miring, pola spiral ya. Itu pola-pola patah tulang yang bisa terjadi. Kemudian kelainan kedua adalah fisura atau retak tulang. Kalau retak itu tidak sampai patah ya. Kemudian fisura ini adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Ya, penyebabnya sama karena adanya suatu kecelakaan ya, bisa terjatuh, bisa terpleset, banyak kejadian yang bisa menyebabkan ini. Kalian bisa lihat gambarnya. Nah, gambar yang hitam itu adalah hasil ronsen ya. Hasil ronsen bisa dilihat di situ ada bagian yang patah, ada yang bagian yang hanya retak, ada yang bergeser juga tulangnya. Nah, kemudian osteoporosis ya. Osteoporosis itu apa? Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang ya. Jadi ini tulang kita itu di dalamnya itu tidak bolong tetapi ada isinya. Nah, ketika tubuh kita ya itu tidak bisa lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal, nah ini dapat menyebabkan yang disebut penyakit yang disebut osteoporosis.
osteoporosisnya. Jadi kalau kamu lihat iklan di TV ya, iklan susu ya, Anlin. Nah, Anlin itu banyak gencar sekali ini tentang osteoporosis. Nah, karena memang osteoporosis ini sebetulnya bisa menyerang siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Seiring bertambahnya usia, memang tingkat kepadatan tulang manusia itu akan menurun. Nah, cuma ketika kita masih muda, masih anak-anak, masih usia produktif, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan, minuman ya yang mengandung banyak kalsium sehingga tubuh kita, tulang kita itu sudah siap ketika nanti kita di usia tua itu akan meminimalisir akibat-akibat dari osteoporosis ini ya. Nah, apa saja makanan yang mengandung kalsium? Nah, bisa dari susu, keju, ya, yogurt. Nah, itu bisa kalian konsumsi ya. Itu bisa meningkatkan kalsium dalam tubuh kita. Nah, kamu bisa lihat itu tulang di dalamnya tulang itu seperti spons ya kalau kita lihat. Nah, ini yang tulang normal itu sponsnya itu pori-porinya itu kecil-kecil ya. Nah, ini yang osteoporosis ya. Jadi mulai berkurang ya, banyak yang patah itu lubang-lubangnya itu sudah menjadi satu ya, sehingga lama-lama keropos tulangnya. Kemudian lordosis. Nah, lordosis ini apa? Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang bagian bawah itu melengkung atau bengkok ke depan ya. Jadi posisi duduk kita itu kalau kita kebiasaan posisi duduk tidak benar, itu juga ternyata bisa menimbulkan kelainan tulang bagi kita ya, terutama tulang belakang ini ya. Nah, kelainan ini mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Kita bisa lihat ini tulang belakang. Nah, yang ini adalah tulang belakang orang normal. Jadi tulang belakangnya itu normal. Nah, yang ini adalah tulang belakang ketika dia punya posisi duduk yang salah sehingga mengakibatkan lordosis ini melengkung ya, membengkok tulangnya. Nah, kalau kita lihat, bisa dilihat di gambar. Bentuk tulangnya akan seperti itu. Posisi duduknya akan begitu ya. Kemudian skoliosis. Skoliosis itu apa? Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Ya, kelainan ini mengakibatkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Nah, kita bisa lihat ini tulang normal, ini tulang belakang yang terkena skoliosis ya. Bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau kita menulis dengan model seperti ini, nah ini punya potensi untuk skoliosis ya. Jadi kita harus punya sikap dalam duduk juga harus sikapnya baik sehingga kita terhindar dari kelainan-kelainan tulang. Setelah skoliosis ada kifosis. Apa itu kifosis? Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Kita lihat ini. Ini adalah tulang normal. Nah, yang ini kifosis. Kalau kifosis itu ada di bagian atas ya. Kalau lordosis tadi di bagian bawah. Nih, kalau kita kayak gini, duduk kita seperti ini. Nah, ini kebiasaan seperti ini bisa mengakibatkan kelainan kifosis ya. Lalu setelah itu kita akan membahas tentang kelainan pada otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi itu apa? Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Jadi ternyata kalau kita beraktivitas secara berlebihan itu juga enggak baik. Ya, jadi kita harus punya waktu juga untuk mengistirahatkan
badan kita ya. Jadi kita tidak memforsir diri kita, terutama yang melakukan kegiatan-kegiatan berat seperti olahraga, mengangkat barang-barang yang berat. Nah, itu juga tidak baik kalau kita forsir. Kita bisa lihat itu. Nah, ini otot yang normal ya. Nah, ini yang hipertrofit. Kemudian atrofit. Kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun ya. Jadi kalau hiper tadi itu ototnya besar, kalau ini ototnya mengecil. Nah, karena ototnya mengecil, maka otot ini juga akan lemah dan fungsinya akan menurun, sehingga kalau lemes gitu, kalau misalnya tangan itu kita pakai untuk mengangkat barang ya, yang ringan saja itu gemetar, enggak kuat tangannya ya. Ini atrofi namanya kelainannya. Nah, kelainan ini disebabkan karena adanya penyakit polimilitis atau polio yang selama ini kita kenal. Nah, ini dapat merusak sel saraf pada otot ya. Jadi penyakit polio ini sangat merusak saraf otot ya. Kalau kita lihat program pemerintah setiap tahun pasti ada yang namanya imunisasi polio ya. Itu salah satunya untuk mencegah ini. Nah, bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi kalau terkena ini itu orangnya bisa jalannya itu enggak normal ya. Kakinya mungkin yang satu besar, yang satu kecil. Seperti itu. Kemudian stiff atau kaku leher. Kelainan otot ini karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Jadi kayak kecepit gitu mungkin ya, kalau kita tiba-tiba menggerakkan tangan atau menggelengkan kepala berlebihan tuh kayak ketarik gitu ototnya. Nah, ini bagian bahu ya, bahu atas itu ya. Jadi meradang. Kemudian tetanus. Tetanus ini kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani ya. Jadi tetanus ini juga dapat menyebabkan otot menjadi kejang. Nah, jadi tetanus ini biasanya kalau kita terluka, nah benda tajam yang mengenai tubuh kita itu yang membuat kita luka itu mungkin tidak steril ya, kotor, karatan mungkin. Nah, ini bisa menyebabkan bakteri tetanus Clostridium tetani ini masuk ke dalam tubuh kita ya. Sehingga itu bisa mengakibatkan kejang pada otot ya. Seperti itu ya. Jadi ini perlu perawatan intensif ya, tidak bisa hanya lukanya dibersihkan, diberi betadin gitu, nggak bisa. Jadi memang harus dibawa ke ke layanan kesehatan supaya mendapatkan perawatan yang lebih baik ya. Kemudian hernia abdominal. Ini apa? Robeknya otot dinding perut yang menyebabkan usus melorot ke rongga perut ya. Jadi bisa kita lihat gambarnya. Jadi ususnya itu enggak ada yang menahan sehingga melorot ke bawah. Nah, ini juga perlu penyembuhannya dengan cara apa ya? Dengan cara operasi ya. Di recovery lagi ya, diperbaiki itu. Ya. Itu ya anak-anak penjelasan Bu Ayu tentang kelainan pada tulang dan kelainan pada otot manusia. Setelah ini akan Bu Ayu kirimkan soal-soal latihan. Kalian dapat mengerjakan soal latihan tersebut di rumah. Lalu nanti hasilnya bisa dikirim ke Bu Ayu. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar, tetap sehat selalu, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.